Baik, hari ini kita akan membahas tentang sistem transportasi vertikal. Ya. Yang namanya sistem transportasi vertikal itu berarti dia menghubungkan lantai satu dengan lantai yang lainnya. Itu ya. Nah, jadi materi ini sudah saya upload ke LMS, jadi silakan saja dibaca ya. Kalau hari ini penjelasannya mungkin dirasa belum maksimal, silakan baca dan silakan kita komunikasikan, bisa lewat WA atau bisa kita diskusikan langsung ketemu dengan saya. Jadi sistem transportasi vertikal itu merupakan bagian dari utilitas, ya. Jadi utilitas yang ada pada bangunan, ya, itu ada beberapa item, ya, atau ada beberapa bagian-bagian yang salah satunya merupakan sistem transportasi vertikal, ya. Kira-kira di benak kalian yang namanya sistem transportasi vertikal yang ada pada bangunan itu apa? Ada nggak yang bisa memberikan contoh? Gimana? Lift. Oke, ya. Lift, ya. Lift, tangga, eskalator, dan lain sebagainya. Ya, itu betul merupakan contoh dari sistem transportasi vertikal yang ada pada bangunan. Dan nantinya ke depan kita akan membahas satu persatu terkait yang tadi kita sebutkan. Oke, nah yang pertama itu kita akan membahas tentang tangga. Ya, tangga merupakan salah satu bagian dari bangunan yang berfungsi sebagai penghubung antara lantai pada bangunan bertingkat. Ya, saya rasa sudah paham semua fungsi tangga itu apa. Ya, nah tinggal bagaimana teknisnya, ya, bagaimana detail kegunaan tangga itu akan kita bahas pada hari ini. Nah, pertama kita akan membahas tentang konstruksi tangga. Ya, jadi ada syarat-syarat yang harus kita taati ya kalau kita mau mendesain sebuah tangga. Jadi tangga yang kita buat pada bangunan itu deh bukan sekedar menghubungkan lantai satu dengan lantai yang ada di atas maupun lantai yang ada di bawah. Ya, tentu kita harus membuatnya sesuai dengan standar-standar atau syarat-syarat umum yang ada pada tangga. Misalnya dari segi penempatan. Ya. Nah, dari segi penempatan, kalau kita lihat di slide, diusahakan sehemat mungkin menggunakan ruangan mudah ditemukan oleh semua orang, ya, dan mendapat cahaya matahari pada waktu siang serta tidak mengganggu lalu lintas orang banyak. Ya, tentu kita mau membuat tangga itu ya harus mudah dijangkau, ya enggak? Mudah dijangkau dan mudah dilihat, tahu kira-kira. Oh, kalau kita mau ke lantai atas atau lantai bawah, kita akan naik tangga yang ada di depan kita atau di samping yang prinsipnya mudah untuk dilihat. Beda kasus kalau tangga darurat, ya. Tangga darurat biasanya akan diletakkan sedikit tersembunyi deh. Dan biasanya itu berada di luar bangunan. Ya, karena fungsi dari tangga darurat itu akan digunakan pada kondisi-kondisi tertentu, ya. Misalnya gedung dalam keadaan terbakar atau ada gempa bumi, ya. Jadi dalam keadaan bencana kira-kira seperti itu. Dan biasanya tangga darurat digunakan karena misalnya liftnya mati, pasti kalau dalam keadaan darurat lift itu akan dimatikan, ya.
dalam keadaan kebakaran, gempa bumi, lift akan dimatikan. Jadi semua yang ada di dalam gedung itu akan menggunakan tangga darurat. Ya. Itu dari segi penempatan. Kemudian dari segi kekuatan, ya tentu kita harus membuat tangga itu yang kokoh dan stabil, ya, karena akan dilalui oleh banyak orang, ya. Bisa saja akan dilalui oleh barang-barang atau orang-orang yang membawa barang dengan bobot yang katakanlah lebih berat dari tubuhnya sendiri misalnya, ya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan bentuknya, ya. Bentuknya itu kalau kita lihat di slide, prinsipnya sederhana, layak sehingga mudah dan cepat pengerjaannya serta murah biayanya, rapi, indah, serasi dengan keadaan sekitar tangga itu sendiri, ya. Nah, memang kalau dari segi ilmu sipil, ya, mereka mungkin hanya mendesain dari segi struktur atau kekuatannya, ya. Nah, untuk masalah estetika, ya, estetika ini berbicara tentang keindahan, tentu kaitannya ke orang-orang arsitek. Jadi kolaborasi antara orang arsitek dan orang sipil, bagaimana membentuk tangga yang memiliki nilai yang menarik, ya, dan juga dari segi struktur atau konstruksinya itu kokoh untuk dilalui oleh banyak orang. Nah, itulah merupakan syarat-syarat umum yang ada pada tangga. Nah, kemudian dari segi penggunaan bahan, ya, ada beberapa jenis material yang digunakan dalam membuat tangga, ya. Yang pertama ada tangga kayu, kedua tangga baja, tangga beton, dan tangga batu bata. Yang umumnya kita lihat sekarang, ya, mungkin yang paling gampang kita lihatnya itu yang ada di kampus kita di jurusan teknik sipil itu menggunakan tangga beton. Benar nggak? Ya, tangga yang terbuat dari material besi yang ditambah juga dengan material beton, ya. Jadi itu yang disebut merupakan tangga yang menggunakan bahan beton. Nah, ada juga tangga yang menggunakan baja. Nah, kalau kalian lihat, ya, yang ada di slide gambar itu, ya. Nah, gambar itu biasanya menggunakan struktur baja. Jadi kesannya terlihat melayang, benar nggak? Ya, terlihat melayang, tidak ada pemikul di bagian bawahnya. Ya. Nah, tangga ini menggunakan struktur baja yang ditanam di sisi bagian dinding ini deh. Ya, di bagian dinding itu ada struktur bajanya, ya. Nah, nanti ke bagian ke bagian terluarnya atau ke sisi kanan, ya, yang sisi kiri ini bagian dinding, ya. Nah, sisi kanan ini akan menggunakan baja yang dilas, ya, yang dilas atau menggunakan baut yang ditemukan dengan struktur utama yang ada di dinding ini, ya. Jadi kesannya dia melayang. Secara struktur tadi saya bilang ada baja utama, ya, baja utama itu yang ditanamkan di dinding, ya. Kemudian nanti akan disambungkan dengan baja ke bagian luarnya, ke bagian sisi kanannya, ya. Nah, setelah baja untuk anak tangganya sudah terpasang dan sudah terhubung dengan struktur utamanya, baru dilakukan pengecoran. Pengecoran tetap menggunakan material beton, tapi struktur utamanya menggunakan struktur baja. Ya. Kemudian sudah terbentuk strukturnya, sudah dicor, nah tinggal finishingnya mau seperti apa. Finishing bisa menggunakan keramik, bisa menggunakan parket, ya kan? Bisa juga hanya coran itu saja yang difinish dengan arci, ya. Jadi kesan unfinishnya mungkin ingin ditonjolkan. Kayak konsep-konsep sekarang kan banyak bangunan yang tidak menggunakan finishing atau unfinished. Jadi kelihatan semennya, kelihatan kayunya, ya. Atau yang lebih dikenal dengan konsep industrial. Kalau orang arsitek nyebutnya konsep industrial, ya.
semua material itu tidak dilakukan finishing cat, tidak dilakukan finishing ya apa ditempel dengan bahan-bahan finishing, tidak. Jadi dia memang ingin menggunakan material-material bawaannya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau tangga kayu ini mungkin itu banyak kita temui pada bangunan-bangunan rumah tradisional mungkin ya, rumah-rumah adat, ya, rumah panggung baik yang mungkin sudah bentuknya modern ya, atau rumah panggung yang memang masih mempertahankan bentuk aslinya. Mereka masih menggunakan tangga dengan konstruksi kayu ya. Nah, juga ada tangga dengan struktur menggunakan batu bata ya. Jadi mungkin yang ada di teras rumah ya, teras rumah, kemudian bangunan-bangunan yang memikul atau yang pengunjung yang itu tidak membawa beban-beban yang berat misalnya kan, itu bisa menggunakan tangga batu bata. Tapi umumnya banyak kita jumpai pada tangga-tangga yang ada di teras. Ya, teras kan mungkin hanya 3 tangga, ya kan? Jadi tidak perlu perlakuan khusus untuk menopang beban yang akan diterimanya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi bahwa material yang bisa kita gunakan dalam hal pembuatan tangga, ya, hal konstruksinya, strukturnya itu tangga kayu, tangga baja, beton, dan batu bata. Nah, ini beberapa contoh desain tangga yang mungkin bisa kalian aplikasikan nantinya ya. Jadi desain tangga itu tidak mesti harus yang kita lihat kayak di jurusan ya. Yang di jurusan sipil itu kan mungkin umumnya tangga seperti itu ya enggak? Benar enggak? Umumnya desain tangga ya kira-kira rujukannya ke gedung kita, ke jurusan kita. Nah, tapi ada juga yang desain-desain tangga yang memiliki nilai estetika lebih ya, desain-desain yang unik. Nah, desain-desain unik tadi saya bilang yang kita bahas sebelumnya harus memenuhi syarat-syarat umum dari tangga. Yang pertama pasti harus kokoh, ya enggak? Percuma saja kalau kita punya desain tangga yang bagus, pas orang naiknya patah atau roboh, ya kan? Nah, itu berarti dari segi syarat umum sudah menyalahi. Berarti tangga kita gagal atau tidak bisa untuk digunakan. Kira-kira gitu ya. Jadi nanti kalau kalian mendapatkan perencanaan rumah tinggal ya yang 2 lantai, mungkin desain tangganya bikinlah yang sedikit di luar kebiasaan orang pada umumnya ya. Contohnya mungkin bisa kalian lihat pada slide yang saya berikan. Ya. Nah, kemudian ini merupakan bentuk-bentuk tangga. Ini gambar kalau kita lihat tangga dari atas. Ya. Ada yang linear, bentuknya lurus seperti ini, ada yang melengkung, ya kan? Ada yang L, ada yang bentuk U, ada yang tangga putar, ya. Jadi ini bentuk-bentuk ini bisa kita aplikasikan ke bangunan, tinggal yang kita lihat itu ruangannya, ya. Karena space tangga ini memerlukan space yang benar-benar didesain khusus gitu loh. Tidak asal saya pengen letakkan tangga di sini, tidak seperti itu. Kita harus mendesainnya dari awal dan kita juga harus memikirkan space yang dibutuhkan oleh tangga itu seperti apa. Ya. Nah, kalau kita buat misalnya ya tangga yang lurus saja seperti ini. Ya kan? Nah, kita juga harus memperhatikan bagian bawahnya gitu loh. Jangan sampai tangganya ini mengganggu sirkulasi pengunjung atau mengganggu sirkulasi orang yang akan melakukan kegiatan di bawahnya. Ya kan? Tadi kan ada juga syarat tangga jangan sampai mengganggu sirkulasi orang yang ada di dalam gedung tersebut. Benar nggak? Ya kan? Nah, belum lagi kita mau menggunakan bentuk tangga yang melingkar seperti ini. Nah, ini kan membutuhkan banyak ruangan. Ya. Jadi kita harus cermat betul
harus tahu betul apa yang kita desain. Kalau desain bangunan yang space-nya besar, mungkin tidak masalah kita menggunakan tangga yang bentuknya seperti huruf S ini ya. Nah, kalau kita terbentur dengan space yang kecil, ya, nah kita mensiasatinya dengan bentuknya seperti apa? Mungkin yang ideal bentuk U atau bentuk L, gitu, ya. Jadi tidak membutuhkan space yang terlalu besar. Ya, jadi kita juga harus memperhatikan fungsi bangunannya apa, dan kita harus memperhatikan space yang dibutuhkan seperti apa. Kira-kira gitu ya. Nah, ini merupakan bagian-bagian tangga yang umumnya nanti akan kalian lihat kalau mau ambil contoh nyata ya. Kalian lihat saja tangga digital kita, gampang ya. Dan semua atribut yang ada di slide saya ini semuanya ada di tangga jurusan teknik sipil. Mulai dari ibu tangga, anak tangga, railingnya, pagar tangga, bordes, semua di gedung kita ada. Ya, mungkin bisa dipahami ya gambarnya ya, dan mungkin bisa juga kalian bayangkan tangga yang ada di gedung kita. Kalau tangga gedung kita itu mungkin bentuknya yang U kayak gini ya, yang U ya tangga kita itu ya. Jadi dia naik, ada bordes, dia balik lagi ke arah kita naik tadi, berpijak tadi. Nah, kalau yang seperti ini bentuknya apa? Bentuknya tangga L. Ya, gimana? Paham nggak kira-kira? Bisa nggak membayanginnya? Jadi ada, kita bahas satu-satu ya, ibu tangga. Nah, ibu tangga ini merupakan struktur utamanya deh. Jadi di dalam ibu tangga ini ada cor betonnya, ya, ada pembesiannya, ya, yang dibentuk seperti anak tangga. Nah, saya sedang ada kerjaan membuat tangga, ya, di masjid yang ada di Waitam. Silakan kalau mau lihat langsung bagaimana orang mengerjakan tangga, silakan komunikasikan dengan saya. Nanti kita sama-sama ke tempat proyek tersebut ya, tapi jangan semua, mungkin perwakilan saja ya, maksimal mungkin katakanlah 4 orang ya. Usahakan dalam waktu dekat karena prosesnya itu lagi dalam tahap pengerjaan ya. Kalau minggu depan saya rasa sudah selesai proses pembuatan tangganya. Ya, nanti silakan dikomunikasikan ke saya kalau mau lihat langsung bagaimana orang mengerjakannya. Nah, kemudian anak tangga ini yang kita pijak itu ada apa? Ada pijakannya, ada tanjakannya ya. Yang kalau kita lihat di gambar itu ya ini yang apa? Yang bentuknya ada pijakan, ada tanjakan, itu namanya ada tangga. Kemudian ada railing. Railing itu pembatas atau pegangan kita kalau mau tangga. Ya, itu railing. Pagar tangga itu ya pembatas bagian bawah dari railing. Ya. Kemudian bordes. Nah, bordes ini fungsinya ya sebagai salah satunya ya. Salah satunya itu sebagai tempat istirahat lah. Ya, tempat istirahat kalau kita menaiki jumlah anak tangga yang agak banyak. Ya, dia butuh bordes. Jadi pijakannya itu akan lebih besar dibanding anak tangga yang ada pada bagian bawah ataupun pada bagian atas. Ya. Jadi salah satu fungsi dari bordes yaitu sebagai tempat istirahat untuk menaiki tangga. Ya, itu bagian-bagian yang ada pada tangga. Nah, kira-kira ada pertanyaan sejauh materi yang saya sampaikan? Gimana? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang kurang paham, gimana? Belum? Suara saya masih ada ya? Masih, Pak. Belum, Pak. Ada, Pak. Oke, ini belum ada yang ditanyakan ya. Kalau belum ada, saya lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini juga dalam membuat tangga kita harus
kita harus memperhatikan ya faktor-faktor keamanan dan juga faktor-faktor kenyamanan. Ya, kalau faktor keamanan tadi saya bilang terkait dengan kekuatan tangga tersebut. Ya. Jangan sampai kita naik tangga yang kita naik itu roboh, gitu. Ya, tangga ini mungkin kalau di rumah pribadi ya beban yang ditampungnya itu tidak terlalu besar. Beda hal kalau dia di mall, benar nggak? Mall-mall yang ya mungkin masih ada lah ya mall-mall yang tidak menggunakan eskalator atau lift masih menggunakan tangga atau ruko lah ya. Nah mungkin yang ada di sana pengunjungnya banyak itu banyak dan sering menggunakan akses tangga. Nah jangan sampai tadi saya bilang orang naik di tangga dia roboh. Itu yang faktor keamanan. Kemudian ada faktor kenyamanan. Ya, faktor kenyamanan ini terkait dengan kalau di slide itu terkait dengan pemilihan material finishing. Ya, terkait pemilihan material finishing dan juga terkait dengan kenyamanan saat dia naik tangga gitu. Mungkin kalian pernah menemukan merasa capek naik tangga di gedung mana? Benar nggak? Mungkin jumlah lantainya hanya 2, ya kan? Tapi kita naik tangganya itu terasa capek. Ya, mungkin kalau masih muda ya nggak masalah ya. Ya, tapi bagi orang-orang yang katakanlah di atas 40 tahun ya, naik ke lantai 2 menggunakan tangga itu sudah merasa capek. Nah, itu bisa jadi faktor kenyamanan dari tangga itu tidak diperhatikan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ya, karena tadi desain pijakannya, ya kan, ketinggian tangga itu tidak diperhitungkan. Karena ada standarnya, ada hitung-hitungannya, ketinggian anak tangga itu nanti akan kita bahas. Ya, berapa minimal, berapa maksimalnya itu ada hitung-hitungannya. Dan berapa jumlah anak tangga itu bisa kita rencanakan dari awal. Ya. Kalau saya, kita ambil contoh gedung kita, naik ke lantai 3, ya, yang ada ruang aulanya itu, ya, menggunakan tas yang berisi laptop itu sudah merasa capek gitu. Ya mungkin karena saya kurang olahraga kali ya, atau bisa juga tadi dari segi desain ketinggian anak tangga di gedung kita itu mungkin tidak sesuai standar, ya kan? Nah itu yang namanya kita harus melihat faktor kenyamanan juga selain dengan pemilihan material, ya. Nah ini beberapa ketentuan-ketentuan lainnya yang bisa kita ambil contohnya, yang bisa kita terapkan nantinya, ya. Yang pertama tentukan posisi peletakan tangga tadi terkait dengan kebutuhan ruangnya, kemudian gunakan material yang bermutu, ya kan? Material tangga ini gimana menurut kalian? Apakah teksturnya itu harus licin atau harus yang agak kasar teksturnya kira-kira tangga ya? Agak kasar. Kasar, Pak. Agak kasar, Pak. Ya, mungkin logikanya ya harus yang bertekstur kasar, ya kan? Untuk meminimalisir ada kejadian di tangga, ya. Apalagi tangga yang ada di luar yang terkena air hujan langsung, gitu loh. Kalau kita pakai granit mungkin setelah hujan lantai kita tuh licin dan akan dapat membahayakan bagi si penggunanya, ya. Kemudian pastikan tangga tidak terlalu curam. Nah ini biasanya banyak kita temui pada ruko-ruko. Ruko-ruko itu kan ya memang fungsinya atau kebutuhan ruangnya hanya los saja, ya kan, tidak ada ruang-ruang khusus di ruko itu, ya. Mungkin hanya ruang kosong untuk orang jualan, kemudian
ada kamar mandinya, ya kan? Dan kebutuhan tangganya itu atau desain tangganya itu tidak diperhitungkan secara betul, sehingga dia mengakibatkan mungkin agak curam ketinggiannya, ya. Kita naiknya agak agak mengerikan juga. Kemudian yang keempat, cukup penerangan, ya, lampunya ini banyak macam, bisa kita taruh di umumnya di atas, ya, kita gantikan di atas. Ada juga sekarang lampu itu ditempelkan orang di lantai, ditanam di lantai, ya, jadi kesan dramatisnya dapat. Ada juga ditanam di railing, ya, di railing yang pegangan tadi. Kemudian yang kelima, ada tangga dapat dicantik dengan tanaman. Ini ya silakan saja, ya. Ini juga terkait dengan feng shui. Ada juga pengaturan tangga itu harus seperti apa. Nah, ini saya bilang tadi, kita harus mendesain tangga itu sedemikian rupa dan harus memiliki standar minimal terkait dengan lebar anak tangga dan ketinggian anak tangga, ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus 2T plus L, ya, sama dengan 60 sampai 65 cm. Kalau hasil kalian hasilnya range antara 60 sampai 65, tangga kalian sudah dinyatakan ideal lah, sudah nyaman lah. Misalnya seperti ini. T itu ininya, ya. T itu tinggi anak tangga, L itu lebar anak tangga. Ya, jadi kalau bahasa dalam dunia tekniknya itu ada off-thread, ada on-thread. Ya. Off-thread-nya itu yang tinggi, yang pijakannya itu yang on-thread. Nah, idealnya, ya, ketinggiannya itu kalau saya pribadi itu 15 sampai 17. Ideal ketinggian anak tangga. Ya. T-nya itu ideal minimal 15 sampai 17. Itu. Nah, kalau pijakannya, ya, itu 26 sampai 30 ya nggak masalah. Kalau ada 40 ya lebih bagus lagi, jadi lebih lebar pijakannya. Ya. Nah, contohnya saya seperti ini. Kalau anak tangga kita itu, ya, ketinggiannya 20 cm. Jadi T-nya 20 cm, ya. Kemudian lebar pijakannya itu 30 cm. Ya. Kita pakai rumus tadi 2T plus L, ya. 2 kali 20 40, ya. Kita tambahkan lebar. Berarti kita dapat angka 70. Nah, angka 70 ini kan lebih besar dari 60 sampai 65. Ya. Jadi dengan hasil yang kita peroleh itu, kita sudah dapat menarik kesimpulan bahwa tangga yang ada di ruangan tersebut atau di gedung tersebut itu kurang nyaman untuk digunakan. Ya. Kurang nyaman untuk digunakan. Apakah bisa digunakan? Tentu bisa, ya. Jadi masalah nyaman atau tidaknya. Ya, kalau kurang nyaman berarti mungkin tadi saya bilang, mungkin kalau kita naiknya agak capek, ya, terlalu curam, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang T-nya 16, ya, lebarnya 30, kalau kita menggunakan rumus tadi, hasilnya dapat 62. Nah, 62 ini kan masuk dalam range 60 sampai 65. Jadi tangga yang kita gunakan itu atau yang kita desain itu sudah bisa dikatakan atau dikategorikan nyaman untuk digunakan. Lihat range tingginya 16, ya. Kan saya bilang 15 sampai 17. Ya. 15 sampai 17, kemudian pijakannya itu sekitar 30. Jadi akan sangat enak kita naiknya. Gitu loh. Kalau di bawah 15 silakan aja nggak apa-apa. Jadi lebih rendah lagi pijakannya, lebih rendah lagi tanjakannya atau tingginya tangganya, lebih enak lagi kita naiknya. Nah, kita nggak tahu yang ada di jenjang itu berapa tingginya. Nah, nanti kalau kalian
main ke jurusan, bisa kalian ukur pijakannya berapa, tanjakannya berapa. Kalian gunakan rumus 2T plus L, hasilnya berapa? Apakah masuk 60 sampai 65, apakah di luar dari 65? Kalau dia di atas 65, tentu tadi hasilnya kurang nyaman untuk digunakan. Ya. Nah, kemudian yang bagian bawah menghitung jumlah anak tangga, ya, ini total. Berapa total kebutuhan anak tangga yang kita butuhkan, ya. Tentu kita harus mengetahui ketinggian dulu, ketinggian antar lantai 1 dengan lantai 2, berapa ketinggiannya. Misalnya kalau kita buat di sini 3,2 meter. Ya. Nah, rumusnya itu tinggi lantai 1 dengan lantai 2 dibagi dengan tinggi anak tangga dikurangi 1. Ya. Jadi hasilnya 320 dibagi 16, pijakan 16 tadi ya. Pijakannya 16, kita kurangi 1. Jadi kita memerlukan sekitar 19 anak tangga untuk menghubungkan lantai 1 ke lantai 2. Gitu, paham nggak kira-kira? Nah, kalau kita mendesain lantai 1 dengan lantai 2, itu ketinggiannya sekitar 4 meter atau 400 cm, ya, dengan tinggi anak tangga itu 15, kira-kira berapa jumlah anak tangga yang dibutuhkan? Bisa nggak? Ada yang bisa menghitung nggak? Kita tinggi gedung atau tinggi ruangan 1 atau lantai 1 dengan lantai 2 itu sekitar 4 meter. Ya. Kemudian kita mendesain atau akan membuat tangga, ketinggian anak tangga itu kita bikin 15 cm. Nah, kira-kira berapa butuhnya anak tangga untuk menghubungkan lantai 1 dengan lantai 2? Ada yang bisa jawab nggak? Gunakan rumus tadi. Gimana? 26, Mbak. Hah? 26. Jadi kita butuh 26 anak tangga. Iya. Gitu ya. Menggunakan rumus yang tadi. Nah, itu makanya kita sudah bisa menghitung berapa kebutuhan anak tangga, dengan kita sudah bisa menentukan berapa ketinggian anak tangga. Idealnya saya bilang 15 sampai 17. Kalau di atas 17 mungkin orang tua itu sudah agak sulit untuk naik ke atas. Ya. Oke, lanjut lagi ke slide berikutnya. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang ingin didiskusikan? Gimana? Belum, Pak. Belum ya. Jadi kalau belum, saya lanjut lagi. Nah, ini idealnya ya, standar ideal kebutuhan tangga untuk rumah tinggal. Lebarnya 22 sampai 30 ya, yang baik adalah 20. Kemudian tingginya itu maksimum 20, tapi yang ideal yang baik itu berkisar antara 15 sampai 17,5. Ya, jadi kalau kalian mau buat rumah atau dapat kerjaan di rumah, bilanglah sama tukang atau desainlah tangganya itu ketinggiannya 15 sampai 17. Itu saya ya, itu pesan saya ke kalian. Karena tadi akan mempengaruhi kenyamanan untuk naiknya, apalagi kita punya nenek ya yang sudah berumur, kita letakkan kamarnya mungkin ya di atas di lantai 2. Nah, kasihan gitu. Kalau kalian bikin anak tangganya itu di atas 20, ya akan sangat melelahkan bagi mereka. Untuk kalian mungkin oke nggak masalah, tapi untuk orang-orang yang sudah berumur itu sedikit menjadi problem. Ya. Nah, untuk bangunan umum ini
misalnya sekolah, tempat perbelanjaan, ya, rumah sakit, ya, bisa kita gunakan lebar 30, ya, tidak boleh kurang dari 22,5. Kemudian tingginya maksimum 19, kemudian yang baik 15 cm. Yang baik 15 cm. Usahakan betul sudah ya. Kemudian ukuran anak tangga harus seragam. Jadi tidak boleh misalnya ada yang 15, ada yang 17, ada yang 20. Gitu. Nanti jadi bahan pertanyaan juga. Kok bisa tinggi anak tangga ini nggak sama? Ya, ada yang 15, ada yang 17, ada yang 20. Nah, nanti hitung-hitungan kebutuhan anak tangganya itu nggak klop. Harusnya dapat 19, karena tidak sama tadi, mungkin hasilnya bisa di atas 19. Kira-kira gitu. Kemudian bila ternyata tinggi lantai membuat tanjakan lebih dari 12 anak tangga, maka dapat dibuat bentuk tangga dengan bordes. Nah, kalau lantai 1 ke lantai 2 itu memerlukan anak tangga lebih dari 12, ya kita harus menyiapkan bordes. Bordes tadi kan sebagai tempat untuk beristirahat, ya kan? Walaupun bukan dalam artian istirahat, bisa duduk, bisa guling, dan seperti itu ya. Setidaknya memberikan waktu bagi bagi kaki kita ya untuk sedikit mengambil waktu istirahatnya, kira-kira gitu ya. Jadi kalau di atas 12 kita harus menyediakan bordes. Ya. Nah, ini lebar. Nah, terkait dengan lebar. Lebar ini kita harus lihat juga fungsi dari bangunan kita. Ya, kalau untuk rumah tinggal mungkin lebarnya cukup di antara 80 sampai 100 cm atau 1 meter. Ya. Nah, kalau untuk yang bangunan umum itu 120 sampai 150. Karena mungkin di bangunan umum itu orang yang menggunakan tangga itu banyak. Jadi ada yang kalau bahasa kita tuh berpapasan gitu ya. Ada yang mau naik, ada yang mau turun. Nah, standar orang itu kan yang diukur bahunya kan, bahu manusia itu satu orang itu standarnya sekitar 60 cm. Ya. Nah, kalau dua orang yang berlintasan atau berpapasan, berarti kan butuh space 60 tambah 60, 120. Makanya dapat minimal 120 untuk orang yang saling berpapasan. Ada yang naik, ada yang turun. Jadi dia tidak harus memiringkan badannya, jangan sampai bersenggolan, ya kan? Nah, itulah kenapa idealnya atau minimum lebar tangga itu dibikin 120. Tapi saya sarankan mungkin jangan sampai persis 120. Mungkin kita bikin agak sedikit tambahkan sekitar 150 atau 120. Jadi tidak pas betul dua orang yang berpapasan itu 60. Jadi ada space sedikit lah. Sekitar 20 atau 30, mungkin 150 idealnya. Ya. Kemudian tinggi bebas. Nah, tinggi bebas ini, tinggi bordes ini ke plafon deh. Biasanya bordes yang diukur. Yang D ini ya. Tinggi bebas ini minimal 200. Ya. Kenapa 200? Karena yang diukur manusia dengan dengan postur tubuh orang Asia, orang Indonesia lah, ya. Mungkin orang Indonesia paling tinggi mentok itu di angka 180 ya. Nah, jadi masih ada space 20 cm ya bagi orang yang memiliki tinggi 180. Ya, jadi D itu minimal kalian punya
jarak sekitar 200 cm atau 2 meter. Gitu. Gimana? Paham nggak kira-kira terkait dengan tangga? Desain tangga, kemudian kebutuhan keuangannya seperti apa, itu hitungannya kayak apa. Gimana? Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa? Muhammad Tommy ya? Misalkan jarak dari lantai 1 ke lantai 2 itu kan tadi 3,2 meter, Pak. Terus kita merencanakan tinggi tangganya tuh 17 cm, Pak. Jadi untuk jumlah anak tangganya tuh gimana, Pak? Ya pakai rumusnya tadi. Yang Kalau kita hasil koma-koma. pembagiannya koma. Iya. Hasilnya pembagian koma-koma ya nggak masalah. Tinggal ya dibulatkan atau dikurangi, ataupun nanti mungkin ada satu anak tangga yang tingginya tidak sama, nggak masalah. Gitu kan. Jangan sampai tingginya itu berbeda-beda. Misalnya ada 15 anak tangga, semua tingginya berbeda. Ada yang 15, ada yang 17, ada yang 19, ada yang 20. Nah, jangan seperti itu. Kalau hasilnya koma-koma, nggak masalah. Tinggal kita mau di mana buangnya. Buang itu ya yang koma-koma tadi ya, apakah yang mau di atas, apakah mau di bawah. Kira-kira gitu. Jadi memang hasil perkalian yang ini itu tidak akan persis 19, 20, tidak. Pasti akan ada koma-komanya. Ya kan? Nah, tinggal mau di mana membuang komanya itu loh. Maksud membuang ini mau yang mana? Yang agak berbeda ketinggiannya. Apakah mau yang bagian atas atau mau yang bagian bawah? Tidak mana maksudnya? Paham, Pak. Ya, jadi nggak masalah kalau ada koma-koma itu nggak masalah. Tinggal kita bagaimana menyiasati hasil akhir itu ya terhadap desain kita. Kalaupun misalnya 17, nanti satu anak tangga itu mungkin hasilnya itu sekitar katakanlah 15,7, ya kan misalnya, ya nggak masalah. Tinggal mau di mana meletakkan 15,7-nya itu. Apakah mau yang atas, yang ke lantai 2, ataukah mau taruh pada saat pijakan pertama, gitu loh saya. Ya, jadi nggak ada masalah itu. Oke, yang lain? Baik, Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Gimana? Belum ada ya? Belum, Pak. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada ini, nah kalau tangga darurat kurang lebih sama ya teknisnya. Tinggal penempatannya itu di mana? Biasanya kalau penempatan dari tangga darurat itu biasanya di luar bangunan, ya di luar bangunan karena tadi beranggapan bahwa kondisi di dalam bangunan itu tidak memungkinkan atau tidak ideal untuk digunakan, makanya dia diletakkan di luar. Ya, bisa juga diletakkan di bagian dalam, tapi di area dekat dengan tempat servis atau dekat dia tangga itu gini ya. Biasanya itu diletakkan pada satu saf namanya deh. Saf itu ruangan dari atas sampai ke bawah menerus. Ya, kalau di gedung-gedung tinggi ya, misalnya 5 lantai, tangga itu pasti letaknya menerus dari atas ke bawah. Nah, space itulah yang namanya saf. Letak tangga darurat, letak lift, letak jaringan utilitas, air bersih, air kotor, ya biasanya di saf itu. Nah, jadi kalau tangga darurat itu ya tadi letaknya biasanya berada di luar dan biasanya letaknya dekat dengan lift. Ya. Nah, kalau dari segi teknis ya desainnya sama dengan tangga pada umumnya. Itulah. Mungkin ada lagi yang gambar nomor 2 ini ya, ada kayak prosotan misalnya. Ya kan? Nah, kalau ada kayak prosotan ini kan itu untuk
mengantisipasi kalau kita harus cepat keluar atau cepat dievakuasi dari gedung. Ya, jadi dia menggunakan kayak perosotan seperti ini. Gitu. Ada lagi misalnya kalau saya pernah lihat video itu ada memang betul kayak perosotan yang dikoneksikan atau dihubungkan ke jendela. Ya. Kayak apa? Kayak pesawat itu ya. Kalau dalam keadaan darurat, ya kan, ada semacam perosotan yang dihubungkan langsung ke bagian pintu darurat. Jadi orang langsung melompat ke perosotan tersebut, ya kan, dan meluncur ke bagian bawah. Nah, kira-kira prinsipnya sama dengan yang ada di gambar. Ya, sehingga tadi kalau tangga darurat biasanya perletakannya itu di bagian luar dan berada di dekat dengan lift. Ya, aksesnya gampang untuk orang mencapai keluar gedung. Karena fungsinya tadi ya, fungsinya sebagai fungsinya digunakan untuk keadaan darurat. Ya, tentunya harus bebas dari rintangan, bebas dari halangan. Ya. Kalau banyak halangan di tangga darurat, ya keburu mati orang yang menggunakan tangga darurat, ya enggak? Nah, itu ya, ini tangga darurat. Nah, kemudian kita masuk ke elevator atau lift. Ya, jadi elevator atau lift itu masuk atau menjadi bagian dari transportasi vertikal yang ada pada gedung. Lift adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Ya, jadi ada lift orang dan juga ada lift barang. Ini silakan dibaca definisinya. Kurang lebih prinsipnya itu lift adalah alat transportasi vertikal yang digunakan oleh orang maupun digunakan untuk barang. Nah, ini jenis-jenisnya. Jenis lift itu ada dua, Dek, ya. Ada yang menggunakan hidrolik, ya, yang gambar atas. Hidrolik ini mesinnya dari bawah didorong kayak kita nyuci mobil. Ya. Nyuci mobil kan ada hidroliknya kan. Kalau kita mau nyuci bagian bawah itu dipasang perangkat bagian bawah mobil kita, nanti diangkat menggunakan hidrolik. Ya kan? Jadi mesinnya di bagian bawah. Ada yang sistemnya traction elevation. Mesinnya di atas, jadi sistem ditarik dari atas. Nah, kalau gambar yang pertama ini mesinnya di atas, dia ditarik dari atas, yang traction elevation. Ya. Nah, yang gambar kedua ini menggunakan metode hydraulic elevation. Dia menggunakan mesin pendorong di bagian bawahnya. Ya. Nah, untuk bagian-bagiannya ya mungkin kita tidak perlu harus tahu detail ya, karena mungkin bukan ranah kita orang sipil, ini mungkin orang mesin kan ya, orang mesin atau orang elektrikal. Tapi prinsipnya kita harus tahu bahwa ada dua jenis lift. Yang pertama hydraulic elevation, yang kedua itu traction elevation. Ada yang hydraulic, ada yang sistemnya ditarik dari atas. Nah, ini beberapa jenis, ada lift penumpang, ada lift barang, lift kendaraan, lift pasien, ada juga dumb waiter. Dumb waiter ini, kalau kita lihat definisinya, untuk difungsikan di restoran atau di perpustakaan untuk mendistribusikan barang atau makanan. Gitu loh. Ya, mungkin sama kayak ada yang pernah ke Susite yang ada di Palembang, ya, tapi sistemnya bukan menghubungkan lantai 1 ke lantai 2, dia menghubungkan keliling di meja tempat makannya itu, kayak eskalator ya, tapi dia sistemnya horizontal.
Ya, itu yang dumb waiter untuk mendistribusikan makanan ataupun buku-buku yang dari lantai atas. Ya, kan nggak mungkin tuh kalau kita bikinnya di bawah, ya, di lantai 1, orang yang mau makan itu mungkin di lantai 4, ya, katakanlah seperti itu. Kalau di kita belum ada. Kalau saya lihat, kalau di Jakarta mungkin sudah ada, ya. Nah, bagaimana dia mengantarkan makanan dari lantai 1 ke lantai 4? Kalau menggunakan manusia, saya rasa kasihan waiternya. Ya, dia harus bolak-balik naik turun, capek juga. Makanya dia butuh dumb waiter untuk mendistribusikan makanannya ataupun barang-barang yang harus didistribusikan dari lantai atas atau lantai bawah. Lift penumpang oke, umum ya, lift barang sudah umum juga. Nah, lift kendaraan. Ada di film apa ya, saya lupa itu ya. Ada di Jerman, film apa tuh Pak? James Bond atau apa? Atau ya film-film action Jerman itu menggunakan Mission Impossible. Nah, ya, Mission Impossible ya. Menggunakan lift kendaraan. Jadi untuk memarkirkan mobil dia menggunakan lift kendaraan. Keren juga kan? Kalau misalnya di mana? Di PIM misalnya, mall kita, Palembang Indah Mall, menggunakan lift kendaraan. Jadi orang nggak perlu naik turun keliling-keliling di basement. Tinggal kita masukkan ke lift, tinggal lift yang mencarikan tempat parkir. Kan keren juga, mungkin, tapi itu tadi biayanya akan membengkak dari segi cost. Ya. Kalau kendaraan, mungkin di kita ini sistemnya menggunakan RAM. Ya. Yang ada di mall-mall itu menggunakan RAM semua. Nah, itu juga merupakan bagian dari sistem transportasi vertikal. Ya, yang sering ke PIM, ke PTC yang sekarang ada gedung parkir baru, ya kan? Kemudian mana lagi? PIM, PTC, ya, IP, ya, IP itu masih menggunakan rem untuk memarkirkan kendaraannya, untuk memarkirkan kendaraan penumpang. Kira-kira tahu ya bentuk rem seperti apa? Ya, yang apa? Yang kayak tanjakan gitu loh, tanjakan untuk menghubungkan lantai 1 ke lantai yang berikutnya. Ya, jadi ini tolong diingat jenis-jenis elevator atau lift ya. Ada beberapa macam. Nah, ini dari segi desainnya, dari segi tata letak, gambarnya itu kira-kira seperti ini. Kita fokus ke yang bagian kiri ya, zona lift ya. Jadi bagian mana yang harus menggunakan lokal elevator, bagian mana yang harus menggunakan express elevator, gitu loh. Ya. Jadi kalau yang express elevator atau yang lift dengan kecepatan yang di atas apa ya, di atas rata mungkin ya, itu diletakkan di bagian yang terbesar, apa namanya, space-nya itu lebih besar, space-nya itu besar ya dibanding kalau kita menggunakan lokal elevator. Lihat, ini kan space-nya sekitar 60 feet atau 60 kaki. Ya, letaknya itu berada atau penggunaan lift-nya itu menggunakan lift yang express elevator. Nah, kalau yang lokal elevator, ya, lokal elevator ini mungkin lift yang menghubungkan bukan lantai yang banyak, bukan lantai misalnya kalau kita di sini mungkin lantai atau gedung yang paling tinggi itu hotel apa yang di itu Transmart itu Zuri ya, ya hotel Zuri ya. Nah, mungkin hotel Zuri itu dibagi dalam beberapa jenis lift. Ada yang ekspres, ada yang lokal. Mungkin misalnya lantai 1 ke lantai 5 itu menggunakan yang lokal elevator. Dalam artian kecepatannya itu ya sedang-sedang saja, kira-kira gitu ya. Nah, kalau yang express elevator ya itu digunakan untuk ke lantai di atas 10, lantai 11 dan seterusnya. Ya, gunanya
agar waktu tempuhnya tidak terlalu lama. Ya. Nah, peletakannya ini, kalau yang ekspres itu diletakkan di ruangan yang lebih besar dibanding yang lokal. Lokal ini bisa lift barang maupun lift pengunjung gitu ya. Bisa lift barang, bisa juga lift orang deh, orang. Ya. Jadi kira-kira ngerti ya mana yang harus ekspres, mana yang lokal. Ya. Yang ekspres biasanya itu diletakkan di space yang lebih besar dibanding yang lokal elevator. Nah, double decker ini yang ada dua, ya, ada dua naik turun, bisa dia bersilangan kiri kanan. Saya rasa yang di kita itu yang ini. Hampir di semua gedung-gedung bertingkat yang menggunakan lift, dia menggunakan double decker yang dua sisi kiri kanan. Yang ini jarang deh. Yang atas bawah ini jarang. Ya, karena ini perlu perlu mekanisme yang sedikit rumit lah. Ya. Kalau di mall rata-rata yang pakai seperti ini. Mall, hotel pakai yang double decker yang kiri kanan. Ya. Nah, perancangan lift tadi yang saya bilang, kita memerlukan waktu tunggu, waktu perjalanan. Ya, waktu tunggu itu diusahakan ya harus sesuai dengan standar. Gitu. Jadi jangan sampai kita punya gedung jumlahnya katakanlah 20 lantai. Ya. 20 lantai kita hanya menggunakan katakanlah misalnya satu lift. Ya. Fungsinya hotel atau mall. Mixed use. Ada yang mall lantai 1 sampai lantai 5 mall. 6 ke atas dia hunian. Nah, itu waktu tunggunya akan sangat diperhitungkan sekali. Orang yang mau ke mall mana, orang yang mau ke hunian itu mana. Ya, jangan sampai orang yang menunggu ya itu lama menunggu. Ya. Kalau di kita Palembang ini mungkin yang ada di mall-mall itu ya, yang kurang nyaman, ya kurang nyaman dalam artian dari segi waktu tunggu dan juga dari segi kapasitas. Ya, kita di Palembang ini mungkin tempat rekreasi itu ya cuma mall kali ya. Ya, yang paling banyak dikunjungi itu mungkin mall. Dan sekarang orang itu lebih cenderung ya menggunakan lift kalau liftnya itu mudah untuk dijangkau. Lift di PTC dengan lift yang ada di Palembang Icon, ya itu mana menurut kalian yang mudah dijangkau, yang kasat mata mudah untuk dijangkau? Saya rasa sudah pernah ke nah, ya, yang paling mudah untuk dijangkau kan PTC. Ya, di PTC itu mungkin orang lebih banyak menggunakan lift ya dibanding menggunakan eskalator. Ya, dan banyak orang yang mengantri di situ deh. Kalau saya lihat sepintas ya kalau saya main ke PTC itu ya banyak orang yang antri di tempat lift yang ada di PTC. Ya kan? Beda dengan yang ada di PI. PI kan lebih sembunyi, ya kan lebih agak masuk ya kan? Ya. Nah, itu juga harus jadi bahan perhatian. Tadi kita harus mengetahui bahwa lift atau tangga itu harus mudah untuk dicapai. Ya kan? Kalau lift penumpang mungkin tadi betul harus mudah untuk dicapai, mudah dilihat. Beda lagi kalau lift barang. Mungkin kalau lift barang itu nggak apa-apa, agak sembunyi. Ya kan? Usahakan waktu tempuhnya itu jangan terlalu lama. Kita ambil contoh dari gedung 20 lantai, liftnya cuma 1 dan lambat pula, lambat. Lambatnya yang mungkin
10 km per jam mungkin ya. Ya, tentu orang akan menunggu waktunya akan lebih panjang dibanding lift yang cepat. Ada lift yang cepat deh. Ya, bisa kalian bayangkan misalnya, contoh di Dubai, Burj Khalifa. Tahu ya Burj Khalifa, gedung tertinggi? Tahu, Pak. Tahu kan itu berapa ratus meter tingginya? Mungkin 1 kilo kali ya. Saya lupa berapa tingginya itu. 800-an, Pak. Nah, kalau liftnya itu kecepatan 10 km, ya mungkin lama orang nunggu di bagian bawah itu. Ya, jadi kita harus menyesuaikan ketinggian lantai kita berapa, kemudian waktu tunggu berapa. Kemudian beban puncak, ya orang yang akan menggunakan lift itu berapa maksimal beratnya. Ya, ada lift yang sudah lebih over kapasitas, dia tidak mau nutup pintunya. Saya kira seperti itu ya. Jumlah lift ini ya jumlah dalam artian berapa unit kebutuhan ruang unsur. Nah, jadi lift yang kita desain itu bukan hanya kotaknya saja deh. Ya, bukan hanya kotak lift saja, kita harus mendesain juga space untuk maintenance-nya, space untuk mesinnya. Ya, kira-kira gitu. Nah, ini jenis lift. Nah, ini tanya lift ini ya. Kalau saya gambar tengah ini ya. Kalau kita hanya menyediakan kotaknya saja, berarti kan hanya di sisi bagian kanan ini. Ya, kita tidak mendesain ruang mesinnya. Tapi kalau kita lihat dari luar, space-nya itu cuma untuk pintu saja. Ya. Jadi di sini kita harus tahu berapa luas atau berapa standar dari lift yang akan kita gunakan. Ya, ini kita memang butuh konsultasi atau koordinasi dengan orang mesin atau orang elektrikal. Oke, ada yang ditanyakan? Ini bagian-bagiannya saya rasa terlalu teknis ya, terlalu detail ini. Ada gear motor, ada gear list, ada machine room, ya kalian baca saja. Nah, kemudian ada travelator, eskalator, dan travelator. Mana yang eskalator, mana yang travelator, Pak? Kalau kalian baca definisinya pasti tahu mana yang eskalator, mana yang travelator. Di kita banyak, di mall-mall kita banyak. Ya, jadi tidak semua yang menghubungkan lantai 1 dengan lantai 2 yang sistemnya otomatis itu bukan eskalator namanya. Ya, ada travelator juga. Ya, kalau dibaca definisinya saya rasa paham ya mana yang eskalator, mana yang travelator. Ya, paham nggak kira-kira? Paham, Pak. Paham, Ya, Pak. tahu ya. Jadi mana yang eskalator, mana yang travelator. Nah, kalau ini apa nih? Travelator. Travelator. Gimana? Ini apa nih? Hah? Travelator. Ya, kalau yang seperti ini namanya travelator ya, bukan eskalator. Nah, kayak gini ya. Ini namanya travelator. Kalau kalian mau lihat, mainlah ke mall-mall yang PS itu ada travelator, ada eskalator ada. Kalau yang kayak gini ini di bandara disuka. Karena space-nya sangat besar sekali. Eskalator, nah ini eskalator. Ini saya rasa umum ya, karena semua menggunakannya, karena semua menyobanya. Nah, yang mungkin yang jadi fokus kita itu mungkin yang gambar ini, gitu lah. Kita suka menggunakan yang gambar kedua ini kiri kanan, gitu loh. Ya, nah yang kiri kanan ini kurang tepat.
Kenapa ya? Karena sama kayak jalan tol. Ada yang jalur cepat, ada yang jalur lambat. Ya enggak? Ya. Nah, mungkin yang bagian kanan ini yang jalur cepat. Kalau orang yang mau dia pakai eskalator, sekalian dia naik tangga juga, kan? Kalau yang sisi kiri ini dia yang stay di situ aja, tidak bergerak. Ya. Ini definisinya mungkin bisa dibaca ya. Nah, itu materi hari ini. Kira-kira ada yang mau tanyakan, ada yang mau kita diskusikan terkait dengan sistem sirkulasi vertikal. Jadi kita sudah dapat contoh apa saja sistem sirkulasi vertikal itu, ada tangga, lift, eskalator, travelator, kemudian pram, dumbwaiter, ya semuanya ada persyaratan teknisnya. Mungkin yang kita bahas detail itu tangga, ya. Untuk eskalator, lift, kemudian travelator itu secara umum kita tahu, ya. Secara umum kita tahu fungsinya, kemudian kebutuhan ruangnya seperti apa. Nah, untuk detail mekanisme bekerjanya kita butuh koordinasi, konsultasi dengan orang mesin atau orang elektrikal, ya. Jadi fokus saya kalian mengerti mengenai desain tangga secara detail yang ini, ya. Bagaimana kita mendesain, bagaimana syarat ideal tanjakan pijakan itu berapa, ya, kira-kira begitu. Jadi ada yang mau tanyakan terkait dengan materi hari ini? Gimana? Materi sudah ada di AMS, silahkan di-download. Silahkan dibaca. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Belum ada ya? Kalau tidak ada, oke. Gimana ada? Yang kata Bapak untuk ngecek ini proyek Bapak itu, kapan itu Pak waktu pastinya Pak? Besok boleh, besok hari apa Jumat ya? Besok boleh, besok pagi boleh. Besok pagi boleh jam 8. Ada MK Pak kami Pak. Oh, ada MK. Paling Sabtu. Sabtu jam 8 juga ada pagi. Sabtu, ya. Jangan banyak, betul 4 orang atau 5 orang lah. Ya. Iya. Nanti yang mau lihat ke sana koordinasi langsung sama saya ya, lewat WA aja. Ya, kita janjian gimana gitu. Oke? Baik, Pak. Yang lain gimana? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kuliah hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, tolong divalidasi kehadirannya. Ya. Jadi ini